Halo sahabat pecinta anggrek semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai anggrek Grammatophyllum. Kebetulan di kebun AA Orchid sedang ada anggrek Grammatophyllum scriptum yang sedang berbunga, yang saya tempatkan di tempat ini. Yang membuat menarik sekaligus tanda tanya adalah ada anggrek Grammatophyllum lain yang saya tempatkan di lokasi berbeda, namun tidak kunjung berbunga. Padahal anggrek-anggrek itu malah sudah lebih lama saya rawat. Di kesempatan kali ini saya akan coba membuat analisa ya penyebab kenapa Grammatophyllum ini tidak kunjung berbunga, sedangkan anggrek Grammatophyllum yang satunya begitu cepat berbunganya. Selanjutnya nanti akan saya lakukan perlakuan atau eksperimen agar Grammatophyllum saya segera berbunga. Jika mungkin ada pendapat dan koreksi atau pengalaman lain dari teman-teman, silahkan untuk sampaikan di kolom komentar. Nah, kalau ini adalah anggrek Grammatophyllum speciosum atau dikenal dengan anggrek tebu. Nah, anggrek ini memang dikenal lama untuk bisa berbunga ya, bisa lebih dari 5 tahun. Ukurannya juga bisa sangat besar dan rimbun dengan ketinggian beberapa meter. Kita akan mulai dengan melihat kondisi dari lingkungan Grammatophyllum yang sedang berbunga. Seperti ini kondisi plantnya. Sudah banyak akar-akar udara yang muncul di bagian bawah batang. Nah, biasanya Grammatophyllum itu siap berbunga jika sudah muncul akar-akar udara seperti ini. Nah, anggrek ini saya tempatkan di tempat yang terkena hujan tanpa paranet atau UV. Ini berada di pinggiran greenhouse yang ada UV-nya. Di bagian lain, tanaman ini juga terekspos langsung tanpa naungan. Hanya ada naungan rimbunan pohon yang ada di sekitarnya dengan sinar matahari yang sedikit masuk. Nah, ini untuk greenhouse-nya di sampingnya. Kemudian dari arah sebelah timur ini ada bangunan 2 lantai yang menutupi, sehingga praktis matahari pagi ini tidak bisa langsung mengenai anggrek ini. Untuk sirkulasi udara saya rasa cukup bagus karena angin leluasa mengalir tanpa hambatan. Nah, tanaman ini juga sudah saya rawat dari remaja namun lupa sudah berapa lama. Di dekatnya juga ada anggrek Coelogin Buffordiense yang juga bisa tumbuh dengan sangat subur di sini. Anggrek Grammatophyllum yang tidak kunjung berbunga saya tempatkan di bawah UV dan ada sedikit naungan paranet. Untuk sirkulasi udara saya rasa sebenarnya sudah cukup bagus, meski yang di tempat yang satu tadi kemungkinannya lebih banyak terpapar angin. Nah, di sini ada 3 jenis Grammatophyllum, yaitu Grammatophyllum scriptum, kemudian ada Grammatophyllum scriptum var citrinum, dan ada Grammatophyllum martae. Nah, 3 tanaman Grammatophyllum ini sudah lebih dulu ya saya rawat dibandingkan dengan yang tadi sudah berbunga. Nah, anggrek-anggrek ini bahkan sudah cukup banyak bulbnya atau batang-batangnya. Ini saya juga sudah coba pindah-pindah Grammatophyllum ini ke berbagai tempat, dari yang panas, banyak sinar, hingga teduh. Namun sampai sekarang ya masih belum mau berbunga. Karena itu nanti saya akan coba pecah-pecah anggrek ini dalam beberapa pot. Nanti sebagian akan saya tempatkan di tempat asalnya. Nah, sebagian lagi nanti akan saya tempatkan di tempat di mana Grammatophyllum saya mau berbunga. Nah, nanti akan coba saya amati apakah di tempat baru ini mau berbunga apa tidak. Karena dugaan saya sementara ini Grammatophyllum ini tidak mau berbunga karena faktor tempat atau faktor agroklimatnya yang kurang pas.
Sedangkan di tempat yang pertama tadi ini lingkungannya lebih cocok atau lebih pas. Nah, setelah dipecah-pecah nanti anggrek akan saya tanam kembali menggunakan media tanam campuran antara akar kadaka dengan arang kayu. Nah, sebagai informasi bahwa anggrek Grammatophyllum itu sendiri merupakan nama genus ya, dari kurang lebih ada 11 spesies anggrek di genus Grammatophyllum. Nah, persebaran anggrek Grammatophyllum sendiri ini berada di hutan-hutan di Indochina, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan pulau-pulau di kawasan Pasifik Barat Daya. Jadi untuk di Indonesia lah rata-rata anggrek ini bisa hidup dengan baik dan bisa berbunga. Sebelum dipecah-pecah dan dibersihkan, sebaiknya anggrek direndam di air bersih beberapa waktu. Hal ini dilakukan agar akar dan juga media tanam menjadi lebih mudah untuk dilepaskan dan dibersihkan. Nah, kemudian akar-akar yang mati ini saya bersihkan. Media tanam yang sudah rusak juga perlu dibersihkan. Nah, biasanya juga ada bulb atau batang-batang yang sudah mati dan keriput, bahkan sudah kering. Nah, ini juga penting untuk dibersihkan. Jika rumpun dari Grammatophyllum ini sudah cukup besar dan terdiri dari banyak bulb, maka kita bisa memecahnya menjadi rumpun-rumpun yang lebih kecil, sehingga kita punya lebih banyak tanaman. Biasanya kita perlu menyisakan paling tidak ada 3 bulb dalam satu rumpun ya. Namun jika tidak memungkinkan bisa 2 bulb, bahkan 1 bulb pun kadang bisa muncul batang baru. Nah, setelah batang ini dipisahkan dan membuang bagian-bagian yang rusak, kita juga perlu mencuci hingga bersih agar bagian-bagian akar ini memang benar-benar lebih bersih saja. Akan tetapi lebih baik lagi jika direndam dengan menggunakan fungisida atau obat jamur. Setelah itu baru kita bisa menanamnya di pot baru dan media tanam yang baru juga. Untuk penanaman kali ini saya menggunakan media tanam akar kadaka dan arang kayu dikombinasikan. Untuk akar kadaka perlu diolah dulu ya. Jadi untuk cara pengolahannya sudah ada di video terdahulu, bisa dilihat di atas ini. Kemudian untuk arang saya tempatkan di bagian bawah, kemudian juga di bagian samping. Kita selang-seling antara kadaka dan arang kayu. Nah, arang kayu ini akan menjaga anggrek dari kelembaban yang berlebihan, terutama jika terkena hujan atau kita over di dalam penyiraman. Sedangkan akar kadaka ini akan membantu menjaga kelembapan media tanam di saat kita kekurangan menyiram atau di saat musim kemarau, sehingga diperoleh kondisi yang seimbang dan pas di media tanam ini. Karena tadi satu rumpun saya pisahkan menjadi 2 bagian, saya akan lanjutkan dengan penanaman rumpun yang berikutnya. Untuk cara penanamannya sama dengan cara pertama tadi. Hanya saja di yang kedua ini potnya saya memakai pot bawaan yang lama, yaitu pot kayu dengan ukuran yang lebih besar. Nah, untuk cara penanaman dan juga pemberian media tanamnya sama dengan cara yang pertama tadi. Untuk menggunakan arang kayu dan kombinasi dengan akar kadaka juga sama seperti tadi prinsipnya, jadi tidak ada patokan baku seperti apa. Cuma biasanya saya menempatkan arang itu di bagian bawah atau bagian luar. Sedangkan untuk kadaka biasanya saya tempatkan di dekat akar, agar di bagian dekat akar ini bisa terjaga kelembabannya.
Oke, ini sudah selesai dua bagian dari rumpun Grammatophyllum scriptum saya pisahkan dan sudah saya ganti ke pot yang baru. Nah, selanjutnya saya akan taruh Grammatophyllum yang pertama ini di lokasi Grammatophyllum yang sedang berbunga. Sedangkan Grammatophyllum yang satunya saya tempatkan di tempat asalnya. Nanti akan saya rawat dengan perlakuan yang sama, mudah-mudahan bisa segera berbunga juga. Ini saya akan lanjutkan dengan Grammatophyllum martai. Anggrek ini juga sudah cukup lama saya rawat, namun belum juga mau berbunga. Nah, rumpun anggrek ini akan saya pisahkan menjadi beberapa bagian. Sepertinya ini akan bisa jadi dua bagian juga. Untuk caranya hampir sama dengan cara yang pertama tadi. Mungkin kita perlu pisau yang tajam atau gunting tanaman untuk bisa memisahkan batang-batang anggrek Grammatophyllum seperti ini. Nah, batang-batang yang sudah tidak berdaun dan bisa jadi mungkin sudah kisut, ini perlu kita buang dan dibersihkan dari batang-batang yang masih aktif. Kemudian bagian akar juga perlu dibersihkan, media tanam yang sudah lapuk juga penting untuk dibuang. Untuk kali ini benar-benar akan saya bersihkan semuanya dan saya ganti dengan media tanam yang baru. Nah, setelah nanti kita repotting, akan saya tempatkan di lokasi yang ada anggrek berbunga dan satunya dikembalikan ke tempat asalnya seperti yang tadi. Selanjutnya kita perlu mencuci bagian bawah tanaman, terutama ini di air yang mengalir seperti keran atau bisa juga di kolam seperti ini jika ada. Yang penting nanti bagian akar-akarnya ini benar-benar bersih dari kotoran, mungkin sudah ada lumut atau rumput-rumput. Ini penting untuk kita bersihkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penanaman seperti langkah pertama tadi ya. Nah, ini sudah selesai repotting anggreknya. Kemudian saya tempatkan di lokasi yang ada anggrek yang bisa berbunga. Kemudian yang satunya juga saya tempatkan di tempat asalnya yang beberapa waktu tidak mau berbunga juga. Nah, selanjutnya saya masih punya satu Grammatophyllum scriptum varcitrinum. Bunganya warnanya hijau ya. Yang akan saya pisah-pisah juga. Nah, sepertinya untuk yang citrinum ini akan bisa jadi lebih banyak rumpun karena kalau dilihat dari batangnya ini cukup banyak. Caranya sama dengan dua cara yang sudah kita lakukan tadi. Nah, jika teman-teman di rumah punya anggrek Grammatophyllum yang pengen dipisah-pisah, bisa pakai cara yang tadi. Namun jika ada teman-teman punya pengalaman yang berbeda atau ada kesalahan dengan yang saya lakukan, silahkan untuk tidak segan-segan menulis di kolom komentar biar bisa dijadikan pembelajaran bersama. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya mau lanjutkan menanam anggreknya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.